Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di tempat yang mulia ini dan dalam kesempatan yang mulia. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dari rumah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga kita juga menjadi hamba yang istiqomah. Ya, semoga kita menjadi hamba yang istiqomah dalam ketaatan, sehingga harapan kita kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita mengambil salah satu hadis tentang junub. Ini hadisnya ada dua karena saling melengkapi. Diriwayatkan oleh dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati ghasala yadayhi summa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah summa yaghtasil summa yukhallilu yadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma' salasa marratin summa ghasala sa'ira jasadihi wa qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Redaksinya sama ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diriwayatkan oleh sahabat sekaligus istri Rasulullah, sahabat yang mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika ingin memperdalam atau mengetahui keseharian Nabi, maka merujuknya kepada istri-istri Nabi. Salah satunya adalah kepada Aisyah ya. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat kita singgung, Aisyah termasuk periwayat hadis tidak di kalangan sahabat. Aisyah itu nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah Aisyah, nomor 1 Abu Hurairah ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat ketika ingin tahu lebih dalam terkait perbuatan Nabi, maka para sahabat biasanya bertanya kepada istri-istrinya, termasuk hal yang sifatnya pribadi atau sifatnya seperti ini, mandi janabah, maka rujukannya adalah sahabat atau istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, redaksinya artinya adalah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mandi janabah ya, Nabi itu jika mandi janabah, maka yang dilakukan pertama adalah mencuci tangannya dan berwudu ya. Bapak Ibu pernah awal-awal kita membahas tentang wudu Nabi itu pertama mencuci tangan dulu sebanyak 3 kali ya. Sebelum mulai berwudu maka mencuci tangannya. Ya, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Aisyah, mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat ya. Jadi tentu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah yang pertama adalah niat ya. Kita niat mandi janabah ya. Karena niat ini adalah membedakan antara mandi biasa dengan mandi janabah ya. Karena mandi janabah ini termasuk bab ibadah, maka berpahala ya. Kalau dalam kajian fikih ibadah, niat itu menentukan pahala ya. Niat itu menentukan pahala. Kalau kita niat ibadah maka dia berpahala. Kalau tidak niat maka nanti pahalanya tidak dapat ya. Ya, kata para ulama, niat itu menentukan ya diterima atau tidaknya amalan kita. Kemudian Aisyah melanjutkan, kemudian mandi dengan meratakan air ke celah-celah rambutnya. Jadi kalau Nabi mandi itu karena rambut Nabi panjang ya, sebahu diriwayatkan, maka ketika mencoba mandi itu maka di sela-sela rambutnya dipastikan terkena air sampai ke kulit ya. Kata Aisyah, hingga bila telah yakin bahwa dirinya telah membasahi dasar kulit kepalanya, selanjutnya beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya 3 kali ya.
Ketika sudah yakin ya yang di atas ini sudah terkena air semua, maka diguyur rambutnya sebanyak 3 kali. Lalu membasuh seluruh badannya. Kemudian Nabi membasuh seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu bejana di mana kami saling mengambil air, ya, artinya saling menciduk, ya, menciduk air bersamaan, ya. Jadi ini adalah salah satu kasus atau salah satu kebiasaan Nabi bersama istrinya, yaitu ini kalau misalnya kita tarik sekarang, ya, Nabi itu termasuk orang yang romantis, ya. Nabi itu adalah profil suami yang luar biasa, ya, profil yang luar biasa, ya. Nah, salah satunya di dalam hadis ini, ya, ketika semua sudah penuh air, maka Nabi mengguyur anggota badan yang lain. Nabi memastikan yang atas sudah tersiram air semua, maka kemudian baru mengguyur anggota tubuh yang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa istilah gharibul hadis. Yang pertama, idza ightasala minal janabati yakni arada dzalika, qala az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari mengatakan ibru an iradatil fi'li bil fi'li li anna al fi'la yujadu bi qudratil fa'ili alaihi wa iradatihi lahu wal qasdu al ijazi fil kalam, ya. Jadi ketika disebutkan idza ightasala minal janabah, artinya kebiasaan Nabi, ya. Kalau ketika Nabi atau jika Nabi mandi janabah, itu diartikan oleh para ulama artinya ini sudah menjadi kebiasaan Nabi. Ya, jika Nabi, ya, ingin mandi janabah, maka seperti yang tadi dilakukan, ya. Ya, jadi menurut Zamakhsyari ini kebiasaan, ya. Ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian Nabi membasuh celah-celah rambutnya, ya. Jadi perlu kita fahami bersama ini sambil kita memurojaah, ya, bahasanya, mengulang kembali, ya, karena mandi janabah ini termasuk bagian dari toharoh, ya, bagian dari mensucikan diri. Maka kita mencontoh bagaimana Rasulullah mandi. At-takhlil, ini ada at-takhlil yukhallilu, at-takhlil idkhalil asabi'a bainal ajza'i sya'ri, artinya memasukkan atau, ya, memasukkan jari-jari ke celah-celah rambut, ya, ke celah-celah rambut, artinya dipastikan ketika kita mandi maka dipastikan rambut ini semuanya terbasahi, ya. Aisyah mengatakan bahwasanya ketika Nabi sudah yakin rambut kepala kemudian kulitnya terbasahi, maka baru lanjut ke anggota tubuh yang lain. Nah, kemudian berikutnya qad arwa basyaratahu awsalal ma ila usulis sya'ri wal basyaratu al muraduhuna zahirul jildi al mustautir bis sya'ri. Nah, di sini dijelaskan sehingga ketika Nabi yakin bahwasanya air itu sudah sampai ke kulit kepala, maka yang dimaksud di sini adalah kulit kepala, ya. Jadi disiangi, dimasukkan jari-jarinya ke rambut kepala untuk meyakinkan bahwasannya kulit kepala sudah terbasahi. Selanjutnya yang keempat, idza dhanna ad-dhannu yuradu biha huna makna ar-rajhan idla dalil ala annahu la budda minal yakin wa dhann qad sahha ta'abbud bihi fil ahkam, ya. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi meyakini, ya. Ini maksudnya sampai Nabi meyakini bahwasannya ketika rambut kepala dan kulit kepala ini sudah basah, maka Nabi melanjutkan ke anggota yang lain. Kemudian yang terakhir ini afadhu alaih asalal ma'u ala sya'rihi. Afadhul ma' maksudnya ketika sudah selesai maka Nabi menciduk atau menuang atau mengguyurkan air ke atas kepalanya. Al-makna al-ijmali, makna secara umum hadis ini, tasifu Aisyah ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu idza aradal ghusla minal janabati bada'a bi ghusli yadayhi litakuna nadhifataini hinama yatanawalu bihimal ma lit-taharati wa tawaddu'a kama yatawadda'u lis-shalah. Makna secara umum hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha mensifati atau menjelaskan bagaimana cara mandi Nabi, ya.
Cara mandi Nabi dijelaskan idza aradal ghusla, apabila Nabi ingin mandi janabah maka Nabi memulai dengan membasuh tangannya. Ya sebagaimana wudu ya. Beberapa waktu yang lalu kita singgung jika kita bangun dari tidur maka yang pertama kita lakukan tidak langsung wudu tapi mencuci tangan sebanyak 3 kali ya. Jazakumullah. Ya mencuci tangannya dulu ya. Supaya apa? Litakuna nadhifataini, kata Aisyah, supaya kedua tangannya sebelum bersuci untuk berwudu maka tangannya sudah dipastikan suci atau bersih. Kemudian watawaddo'a kama yatawaddo'u lis-shalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi janabah adalah kalau mandi janabah itu ada wudunya, diawali dengan wudu seperti kita wudu untuk sholat ya. Bedanya dengan mandi biasa ya. Bedanya dengan mandi biasa, mandi janabah itu ada prosesi atau ada proses wudu sebelumnya ya, proses wudu sebelumnya. Walikaunihi sallallahu alaihi wasallam da sya'rin tawilin fa innahu yukhalliluhu biyadaihi bilma. Karena Nabi memiliki rambut yang panjang ya, diriwayatkan rambutnya Nabi sebahu, maka yang dilakukan oleh Nabi ketika mandi janabah adalah memasukkan jari-jarinya ke celah-celah rambut supaya terbasahi semua ya anggota kepalanya. Hatta idza wasalal ma'u ila usulis sya'ri wa arwa al-basyara afadal ma'u ala ra'sihi salasa marratin ya. Sehingga ketika Nabi sudah yakin ya bahwasanya rambut kepala kemudian kulit kepala terbasahi, maka Nabi baru menuang air selanjutnya untuk langsung menyiram kepala sebanyak 3 kali ya. Jadi kalau sudah yakin rambut kepalanya sudah basah sama kulitnya, kemudian Nabi mengguyur kepalanya sebanyak 3 kali. Salah sama rotin. Summa ghasala baki jasadihi, kemudian Nabi membasuh sisa tubuhnya, sisa anggota badannya diguyur air. Wa ma hadza al-ghuslu al-kamil fa innahu yakfihi huwa wa Aisyah inaun wahid yaghtarifani minhu jami'an. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi itu mengguyur kelihatannya banyak, tetapi Nabi juga mandi dengan Aisyah ya. Artinya sebetulnya tidak banyak-banyak amat ya. Jadi air yang digunakan oleh Nabi tidak boros ya. Karena apa? Karena menurut penulis ya, menurut Al-Bassam ya, meskipun Nabi kelihatannya mandinya banyak, tetapi ada satu ina, satu baskom atau satu bejana itu cukup untuk mandinya Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi cukup untuk mandi 2 orang. Artinya Nabi mandinya tidak boros ya. Menyesuaikan saja ketika sudah yakin terkena air semua maka mandinya selesai. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha? Yang pertama adalah masyru'iyatul ghusli minal janabah ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah disyariatkannya mandi janabah ya. Jika kita junub maka wajib untuk mandi ya. Ini yang pertama ya, kewajiban seseorang jika dalam kondisi junub maka diharuskan untuk mandi. Kemudian yang berikutnya, annal ghusla al-kamil ma dzukira fi hadis min taqdimi ghuslul yadaini thumma al-wudu thumma takhlil asy-sya'ri al-kasif wa tarwiyatihi thumma ghasala baqiyati al-badan. Kemudian selanjutnya yang kedua, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Sesungguhnya mandi sempurna sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis tadi dari Aisyah radhiyallahu anha yang dimulai dari mencuci tangan ya. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita mandi janabah maka jangan lupa dimulai dengan mencuci tangan dulu ya. Mencuci tangan ya, sebagaimana beberapa waktu yang lalu sempat kita singgung, ketika bangun dari tidur malam kita tidak boleh langsung berwudu, tidak boleh langsung mencelupkan tangan ke dalam bejana ya. Kita harus mencuci dulu maka baru memulai berwudu. Kemudian yang ketiga, qauliha kana idza iktasala yadullu ala tikrari hadzal fi'li minhu indal ghusli minal janabah. Di sini ada redaksi Bapak Ibu
Kana idza ightasala ya, jika Nabi mandi ya, ini artinya perbuatan ini sudah berulang-ulang ya. Artinya ini kebiasaan Nabi ya. Kebiasaan Nabi ketika mandi janabah, maka sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat, jawazu nadru ahaduz zaujaini li aurati sahibihi wa ghusluhuma min ina'in wahid. Ini kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah membolehkan seseorang itu melihat aurat istrinya ya. Ini boleh ya di dalam hadis ini, karena ini fikih harus kita jelaskan, bukan kita berbicara pornografi, enggak, tetapi ini untuk suami istri. Menurut ulama fikih ya, menurut Ahlu Basam boleh melihat aurat suami istri, boleh ya. Artinya suami dan istri boleh saling melihat auratnya karena dengan hadis ini ya. Kemudian yang kelima, taqdimu ghuslu a'dha'il wudu'i fil ibtida'i al-ghusli 'ala al-ghusli minal janabati. Ada uslar rijlaini fa innahu muakhirun ila ba'dal intihai min ghuslil badani kullihi kama sayati. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi janabah ini memulainya dengan anggota wudu ya. Dimulai dengan anggota wudu. Ya, dimulai dengan anggota wudu ketika kita ingin mandi janabah, kecuali kaki ya. Ini ada garis bawah, ada penjelasan dari Al-Basam, kecuali kaki ya. Ketika kita sudah mencuci semua anggota wudu, kemudian kita mandi sempurna, maka yang paling akhir adalah mencuci kaki. Ada hadis datang setelah ini ya. Jadi ketika kita berwudu nanti juga ada pertanyaan di akhir, apakah kita setelah mandi janabah, apakah kita masih berwudu lagi? Nanti ada hadis yang berikutnya yang tadi kita sampaikan di depan ya, ada hadis yang sama, mirip-mirip, saling menguatkan. Ya, nanti kaki dicucinya belakangan ya. Ketika kita sudah sempurna mandi, kemudian kaki dicucinya belakangan ya. Ini menurut Al-Basam, muakhirun ila ba'dal intihai minal ghusli, sampai selesai mandi sempurna maka baru kaki dicuci belakangan ya, karena kaki ini kan termasuk anggota wudu. Kemudian yang keenam, qauliha summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah summa ghassala sa'ira jasadihi, yadullu ala anna ghusli a'dha'il wudu' rafi'un lil hadatsainil akbar wal asghar, fa innal amra alladhi yujibu ghuslu hadhihi al-a'dha' lil janabati li raf'il hadatsi al-asghar wahidun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, redaksi hadisnya summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian Nabi berwudu dengan wudu sebagaimana dia wudu salat ya. Ini menjelaskan ya dulu ala anna ghuslul a'dha'il wudu, menjelaskan bahwasannya wudu ini menghilangkan hadas besar dan hadas kecil ya. Jadi wudu ini juga mensucikan ya hadas besar dan hadas kecil ya. Sebagaimana yang kita beberapa waktu lalu kita bahas ya, jika kita berhadas kecil maka cukup berwudu. Nah, di dalam hadas besar ini juga ada prosesi atau ada proses berwudunya ya. Ya, jadi jamaah diingat-ingat, mandi janabah itu berbeda dengan mandi biasa ya. Kalau mandi janabah itu yang pertama ada niat ya, niat di dalam hati bahwasanya kita niatnya ingin mandi untuk menghilangkan hadas besar yaitu janabah, diniatkan dalam hati ya. Kemudian yang berikutnya apa? Kita berwudu. Ya, ini yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi janabah. Fa innal amra alladhi yujibu ghuslu hadhihi al-a'dha' lil janabati li raf'il hadatsil asghar wahid ya. Jadi ini menjelaskan juga kepada kita bahwasannya wajib untuk mencuci anggota yang terkena junub ya, untuk mengangkat hadas kecil juga ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat diambil dari hadis ini, yang ketujuh, sa'irul jasad baqiyatahu ya. Ini ada kalimat sa'irul jasad, seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuh selain anggota wudu tadi maka disiram seluruhnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama ya. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Maimunah ya. Maimunah ini adalah istri Nabi yang terakhir ya. Istri Nabi yang terakhir ya.
An Maimunah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini juga kita menjelaskan ya bahwasannya Islam itu juga menempatkan posisi wanita itu juga sebetulnya sama dengan laki-laki dalam hal ilmu ya, dalam hal menuntut ilmu ya. Ini diriwayatkan oleh Maimunah ya, kita juga harus bersyukur ya. Nabi itu memilih istri-istri yang luar biasa. Istri-istri Nabi itu cerdas ya. Termasuk salah satunya adalah Maimunah. Ya. An Maimunah bintil Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah wudu al-janabati fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw salasan thumma tamadmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadha ala ra'sihi al-ma' thumma ghasala sa'ira jasadihi summa tanaha fa ghassala rijlaihi fa ataitu bi hirqatin falam yuridha fa ja'ala yanqudul ma' biyadihi muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini mirip dengan hadis yang pertama ya. Mirip hadis yang pertama ya, diriwayatkan oleh Maimunah ya. Ini salah satu hikmah ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah Nabi itu menikah dengan banyak wanita ya, bukan berarti Nabi itu senang dengan poligami, tetapi karena ini perintah, salah satunya adalah supaya Nabi itu menyampaikan ilmu lebih gampang, tidak hanya satu sisi ya. Nah, termasuk ini salah seorang istri Nabi Maimunah. Maimunah berkata ya, diriwayatkan oleh Maimunah berkata, aku mengambilkan air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air wudhu untuk mandi janabah ya. Kemudian beliau menuangkan dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya lalu mencucinya 2 kali atau 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada penjelasan 3 kali. Kalau hadis Aisyah tadi tidak ada penjelasan ya. Nah, di dalam hadis ini ada penjelasan ya, bahwasannya mencuci tangan sebelum berwudu itu sebanyak 3 kali ya. Ini hadis ini penguat ya. Kalau di hadis Aisyah tadi tidak ada jumlah berapa kali kita mencuci tangan di hadis Aisyah, maka di hadis Maimunah ini ada penjelasan jumlahnya ya. Jumlah mencucinya adalah 3 kali. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara menuangkannya pun ada ya di dalam hadis ini ya. Jadi Nabi memulai mencuci dari telapak tangan kanan ya, baru ke kiri ya. Ada urutannya. Kalau di Aisyah tadi tidak ada. Nah, di sini ada yang pertama sama-sama mencuci tangan, tapi di hadis Aisyah tidak ada jumlah, tidak ada bagian mana dulu. Nah, di hadis Maimunah ada jumlah dan ada yang mana dulu yang dimulai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah Nabi mencuci telapak tangannya, kemudian Nabi mencuci kemaluan ya. Jadi mencuci organ kemaluan beliau, kemudian sebanyak 3 kali ya. Dan kemudian setelah mencuci kemaluan, Nabi memukulkan tangannya ke tembok atau ke tanah ya. Memukulkan tembok atau ke tanah. Ini menurut para ulama adalah untuk menghilangkan kotoran atau yang masih lengket dalam tangan ya. Dipukulkan ke tembok atau ke tanah ya, ke tanah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memukulkannya itu sebanyak 3 kali ya, memukulkan ke dinding atau ke tanah sebanyak 3 kali. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi berkumur-kumur ya. Di sini ada redaksi summa tamadmada wastansyaqa ya, kemudian Nabi berkumur-kumur setelah memukulkan tangan, kemudian sebanyak 3 kali, kemudian Nabi berkumur-kumur. Ini kalau kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini artinya wudu untuk sholat ya. Jadi tadi kita singgung ya bahwasanya mandi janabah ini harus dimulai dengan wudu untuk sholat. Nah, salah satunya di dalam hadis Maimunah tadi di redaksi Aisyah tidak ada kumur-kumur, kemudian di redaksi Maimunah ada kumur-kumur ya. Jadi Nabi sebelum mandi janabah maka dia kumur-kumur dulu, kemudian istansyaqo itu adalah memasukkan air ke dalam hidung ya. Memasukkan air ke dalam hidung kemudian dibuang ya sebanyak 3 kali.
Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian kata Maimunah, ya, summa ghassala wajhahu wa dira'aihi. Kemudian Nabi mencuci wajahnya, ya, karena setelah kumur-kumur kemudian istansyaqa, kemudian mencuci wajahnya, ya. Ini termasuk anggota wudu, ya, urutan wudu. Kemudian Nabi mencuci tangannya sampai siku, ya, sampai siku. Kemudian summa afadha ala ra'sihil ma. Setelah itu Bapak Ibu, setelah wajah kemudian lengan, kemudian Nabi menuangkan air di atas kepala, ya. Jadi Nabi menuangkan air di kepalanya. Kemudian summa ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian Nabi menyiram atau menuangkan air di seluruh tubuhnya, ya. Jadi urutannya, diingat-ingat urutannya adalah, ya, setelah anggota wudhu selesai, ya, maka baru kita menyiram seluruh tubuh kita kecuali kaki, ya. Kecuali kaki nanti belakangan. Di hadis Maimunah dijelaskan kaki itu nanti belakangan. Summa afadha ala ra'sihil ma, summa ghassala sa'ira jasadihi. Summa tanaha fa ghassala rijlaihi fa ataituhu bihirqatin falam yuridha faja'ala yanqudul ma biyadaihi muttafaqun alaih. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai semua kecuali kaki, maka Nabi minggir, ya, minggir dari tempat awalnya, ya. Misalnya mandi dari sisi sini, ya. Kemudian Nabi melangkah ke sisi yang lain kakinya, kemudian baru disiram, ya. Jadi pindah tempat, ya. Menurut Maimunah, yang dilihat oleh Maimunah, ketika Nabi mau selesai mandi janabah, maka Nabi itu pindah tempat untuk mencuci kakinya, ya. Untuk mencuci kaki, artinya kaki ini belakangan, ya. Kaki dicuci belakangan, karena hadis dari Maimunah menjelaskan ketika Nabi mau selesai, maka Nabi ngambil ke tempat yang berbeda, ya. Ya, tidak jauh-jauh juga, enggak, ya, cuman menurut Maimunah dia ngambil beberapa langkah, kemudian dia pindah untuk mencuci kaki. Ya, kemudian yang terakhir di dalam redaksi hadis ini, Maimunah menawarkan handuk, ya. Bapak Ibu, Maimunah menawarkan handuk. Kata Maimunah, kemudian saya menyodorkan handuk kepada Nabi, kemudian Nabi menolaknya. Nabi tidak menerima, kemudian membersihkan air tadi dengan tangannya, dibersihkannya. Ya, jadi diberikan handuk, Nabi tidak mau karena membersihkan air dengan tangannya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan redaksi yang sama, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam ilmu hadis, ya, dalam ilmu hadis, meskipun hadis ini kelihatannya berbeda, sebenarnya tidak, ya, saling menguatkan, ya. Kalau dalam ilmu hadis itu ada namanya kompromi hadis, ya. Ada namanya kompromi hadis, tidak bertentangan, ya. Hadis itu kalau menurut teman-teman yang syariah, yang ngambil konsentrasi hukum Islam, dalil itu tidak mungkin bertentangan, ya. Dalil itu tidak mungkin bertentangan. Nah, meskipun di dalam hadis ini sepertinya ada pertentangan. Di satu sisi misalnya Nabi menyebutkan, atau Aisyah menyebutkan Nabi berwudu tidak disebutkan jumlah, tapi di Maimunah menyebutkan jumlah. Ini artinya penjelas, ya. Artinya dikompromikan, karena banyak hadis-hadis yang lain, ya, banyak hadis-hadis atau ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ketika misalnya membebaskan budak, kadang ada budak muslim, ada yang budak biasa, ya. Itu artinya saling melengkapi, ya. Kalau bahasa teman-teman syariah itu adalah mengkompromikan dalil, ya. Karena dalil itu ayat ataupun hadis, ya, itu tidak mungkin bertentangan, ya. Tidak mungkin bertentangan. Jika ada pertentangan, maka ada beberapa hal yang kita lakukan, termasuk salah satunya adalah mengkompromikan hadis, ya. Artinya ada sesuatu yang sama, ya, kemudian kita kompromikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis ini yang pertama dimulai dari ada satu kalimat falam yuridha bidammil ya wa kasrir ra wa iskanil addal minal iradati la minarrad kama ghalata ba'dhum. Nah, ini yang terakhir yang disinggung di sini, karena beberapa bagian itu sudah sama seperti yang ada di hadis yang pertama. Ketika Nabi diberikan handuk, ya, ini Al-Basam fokus pada ujung hadis, ya. Pada akhir hadis Nabi ketika diberikan handuk, Nabi menolak, ya. Ini bukan berarti penolakan
menolak sekali tidak, tetapi memang Nabi ingin membersihkannya dengan tangan ya. Ingin membersihkannya dengan tangan. Bisa jadi di kesempatan yang lain Nabi juga mau diberikan handuk ya. Cuman mungkin pada saat itu Nabi ingin membersihkan dengan tangannya. Jadi menurut Alu Basam karena bagi sebagian orang karena kalau logikanya Bapak Ibu ketika kita misalnya mandi tidak pakai handuk, maka misalnya kita mau ke masjid nih, mau ke masjid ya, kita nggak pakai handuk maka baju kita akan basah ya. Kalau kita langsung pakai maka akan basah. Jadi menurut Alu Basam ini bukan penolakan tetapi kasus tertentu ya. Di dalam kasus tertentu ya, kasus ini Nabi tidak mau menerima handuk ya. Mungkin memang tidak pas mau sholat, tetapi kalau kita logikakan saja, ketika kita mau sholat, misalnya datang sholat subuh, kita mandi janabah, kemudian kita nggak pakai handuk, maka baju kita akan basah dan kita akan merasa kedinginan ya. Ini berarti kasus tertentu. Karena di Aisyah ya tidak dijelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil dari hadis Maimunah? Hadzal hadis nahwal hadis as-sabiq wa fihi fawaid najmaluha fima yali ya. Jadi hadis ini ada beberapa faidah yang kita singgung secara umum sebagai berikut. Yang pertama, al-hadasul awal dzakara fihi ghuslul yadaini mujmalan. Di hadis Aisyah, di hadis pertama dijelaskan bahwasannya mencuci tangan dengan global, dengan umum ya. Tadi kita singgung ketika Aisyah meriwayatkan Nabi mencuci tangannya tidak dijelaskan jumlah dan dimulai dari mana. Ya, jadi hadis ini penguat ya. Hadis ini yang pertama penguat hadis yang di awal tadi. Wa fi hadzal hadis dzakara anna ghuslahuma marrataini aw salasan ya. Ya benar ya, di dalam hadis ini dijelaskan jumlahnya ya 2 kali atau 3 kali ya. Di hadisnya Aisyah tadi dijelaskan ya ketika Nabi mandi janabah dia mencuci tangan, tapi tidak dijelaskan berapa kali jumlahnya, apakah cukup sekali, apakah 2 kali atau 3 kali. Nah di hadis Maimunah dijelaskan sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian yang kedua, fi hadzal hadis annahu ba'da ghuslil yadaini ghasala farjahu summa masaha yadayhi bil ardi marrataini aw salasan. Di hadis ini juga ada redaksi lain atau ada kata lain, yaitu setelah Nabi mencuci tangannya kemudian Nabi mencuci kemaluannya ya. Kemudian setelah itu Nabi memukulkan atau mengusap tangannya ke tanah atau ke tembok untuk liizalatil ada alladzi aliqa bihima minal farj ya. Jadi untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam atau yang ada di farj ya, yang ada di kemaluan ya. Jadi ini dalam rangka untuk mencuci supaya bersih. Yang ketiga Bapak Ibu, fil hadis al-awwal dzakara annahu tawaddo'a wudu'a lis-shalah wa yaqtadi annahu ghasala rijlaihi wa hadzal hadis saraha annahu ghasala rijlaihi ba'da ghaslil jasadi. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha itu jika kita merujuk kepada anggota wudu, maka kalau dipahami oleh para ulama hadis Aisyah tadi anggota wudu dicuci bersamaan dengan anggota yang lain ya. Jadi kalau menurut Alu Basam di hadis Aisyah tadi ketika anggota wudu itu selesai termasuk kaki, maka baru menyiram seluruh anggota badan ya. Kalau pemahaman para ulama terkait hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di hadis Maimunah ya, di hadis Maimunah radhiyallahu anha, di hadis Maimunah kaki itu dicuci paling belakang ya. Kaki dicuci di paling belakang, di ujung. Ya, ketika mau selesai baru cuci kaki. Kalau di Aisyah menurut para ulama melihat redaksi hadisnya maka dicuci bersamaan dengan anggota wudu yang lain. Setelah selesai anggota wudu yang lain maka baru disiram seluruh anggota badan. Nah, di hadis Maimunah ini dijelaskan bahwasannya mencuci kaki itu nanti di belakang terakhir, sebelum selesai maka mencuci kaki. Wala'alla ahsana ma yajma'u bainahuma ayyuqal innahu tawaddo'a fi hadis Maimunah wudu'an kamilan walakinnahu ghasala rijlaihi marratan saniyatan ba'da ghuslil jasadi likaunil makanil mughtasil fihi mutalawwisan. Nah, menurut Alu Basam bisa jadi ya, menurut Alu Basam bisa jadi di hadis Maimunah ini mencuci kaki 2 kali, bisa jadi ya. Bisa jadi menurut Alu Basam ya, pensyarah hadis ini bisa jadi ketika sudah selesai anggota wudu termasuk kaki ya, kemudian
mau selesai Nabi tetap mencuci kakinya ya. Ini menurut Al-Bassam. Ya, artinya bisa jadi Nabi ketika mencuci kaki itu 2 kali ya. Mencuci kaki 2 kali. Likaunil makanil mughtasil fihi mutalawwisan ya. Karena apa? Karena tempat yang mandi awal tadi bisa jadi terkontaminasi atau tercemar, atau masih ada percikan-percikan yang membuat nanti kalau disiram percikannya kembali lagi ke tubuh, sehingga Nabi mengambil tempat yang lain ya, mengambil sisi yang lain, mungkin melangkah 1,5 langkah atau 2 langkah, kemudian Nabi baru menyiram kakinya ya. Karena apa? Karena takutnya ketika masih menyiram kakinya masih terciprati oleh bekas mandi yang tadi mandi janabah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, fi hadzal hadis anna Maimunah ja'at bihirqatin liyanshifa biha a'dha'ahu falam yakbaluha wa innama nafadha yadayhi min ma. Ya, jadi di sini Maimunah ketika menawarkan handuk, ya menawarkan handuk kepada Nabi, maka Nabi itu menolak ya. Maksudnya Maimunah supaya Nabi mengusap ya, mengusap air yang masih tertinggal di badannya ya. Falam yakbaluha wa innama nafadha yadayhi minal ma ya, akan tetapi Nabi malah membersihkan atau mengusap air itu dengan tangannya ya. Kemudian berikutnya yang kelima, annahu la yajibu dalkul jasadi fil ghusli. Yang kelima yang kita pahami dari hadis Maimunah, tidak wajib untuk memijat tubuh ya, tidak ada kewajibannya. Ya, maksudnya ketika mandi itu nggak perlu dipijat-pijat ya, hanya dituangkan saja ya, hanya dituangkan kemudian diusap itu sudah cukup ya, tidak perlu dipijat-pijat ya. Yang di kepala pun tidak dipijat oleh Nabi, cuman ya dipastikan celah-celah rambut, celah-celah kulit kepala itu sudah terkena air semua ya, jangan sampai tidak ada anggota bagian tubuh yang tidak terkena oleh air. Jadi tidak wajib dipijat-pijat ya, tidak perlu, yang penting diusap ya, dituangkan itu sudah cukup. Kemudian yang berikutnya yang keenam, annahu la yaghsilu a'dha al-wudu ba'da ghaslihi ma awalan fil wudu. Kemudian yang berikutnya, annahu, bahwasannya tidak wajib juga kita wudu lagi nanti di belakang ya. Ini menjelaskan hadis ini ya, tidak wajib mencuci lagi anggota wudu ya setelah kita wudu di awal tadi ya. Kalau kita di awal sudah wudu, maka menurut Al-Bassam ya sudah kita bisa sholat langsung ya. Ketika kita sudah selesai mandi, maka kita sudah bisa sholat ya, tidak perlu wudu lagi ya, karena anggota wudu kita sudah terbasuh di awal. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna ghuslul jasadi marratan wahidatan khilafal masyhur madhabuna min ghuslatu salasan qiyasan alal wudu fa innahu la qiyasa ma'an nasi wa huwa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di wa ahadul wajhaini fi madhabi Ahmad. Kemudian yang terakhir, bahwasannya mencuci anggota wudu itu sekali itu mengkhilafi masyhur ya. Jadi Bapak Ibu di dalam hadis ini dikomentari oleh para ulama ya, dikomentari oleh para ulama termasuk Ibnu Taimiyah. Kemudian guru dari Al-Bassam yaitu Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwasannya mencuci anggota tubuh itu yang paling afdol adalah salasa, 3 kali ya. Ketika kita berwudu ya, beberapa anggota itu dicuci sesuai dengan 3 kali. Karena apa? Karena di hadis Aisyah tadi tidak ada jumlah ya, tidak ada jumlah. Kemudian di hadis Maimunah ada 2 kali, ada 3 kali. Nah, sehingga Al-Bassam mengatakan kalau madhab jumhur, madhab mayoritas ulama, maka mencuci itu sebanyak 3 kali ya. Kumur-kumur 3 kali ya. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, mencuci tangan 3 kali ya. Ya, ini untuk penjelas hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beberapa bagian itu dicuci tidak disebutkan jumlahnya ya, tidak disebutkan jumlahnya. Tetapi Al-Bassam mengomentari hadis ini bahwasannya yang paling benar, yang paling tepat adalah sebanyak 3 kali, ketika memang 3 kali ya, ketika memang anggota tubuh itu dicuci 3 kali. Termasuk yang disampaikan oleh Abdurrahman As-Sa'di dan oleh Ibnu Taimiyah
rahimahumallah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu cara ya atau beberapa redaksi hadis yang sampai kepada kita terkait dengan tata cara mandi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau mandi janabah Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita ingat adalah kita harus niat ya. Yang pertama kita harus niat, karena niat mandi janabah ini nanti kita juga berpahala. Karena ini masuk ibadah ya. Karena ini masuk ibadah dan juga menjadi syarat ibadah kita, karena harus suci ya. Pertama harus niat ya. Karena nanti untuk membedakan mandi biasa dengan mandi janabah ya. Karena mandi janabah ini mandi sebab. Sebabnya apa? Ada junub ya, ada junub di situ sehingga harus pakai niat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dimulai dengan mencuci tangan ya, kemudian berwudu seperti kita wudu untuk sholat ya, sempurna ya, wudu untuk sholat secara sempurna ya. Kita mau pakai madhabnya Aisyah boleh ya, mau pakai caranya Aisyah boleh, misalnya kita wudu sempurna sampai kaki ya, kemudian baru mandi seluruh tubuh ya, baru sisanya kita tuangkan air secara penuh ya, secara keseluruhan. Mau pakai hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah ya, oleh Maimunah. Kalau di Maimunah para ulama mengambil dua kesimpulan, tapi tidak terlalu ada perbedaan yang mencolok. Para ulama mengatakan bisa jadi ketika berwudu terakhir yang kaki jangan dicuci dulu sampai mau selesai. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bisa jadi setelah selesai kaki maka Nabi pindah ke tempat yang lain baru mencuci kaki untuk menghindari tercipratinya kotoran yang lain ya, yang bekas bersuci tadi ya. Jadi Bapak Ibu, ini dua hadis yang sampai kepada kita, sekali lagi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ajaran Islam itu adalah cinta kebersihan ya. Kemudian kita juga berterima kasih kepada Ummul Mukminin ya, ibu-ibu orang muslim ya, dikatakan Ummul Mukminin karena mereka itu adalah istri-istri Nabi, yang mana banyak hadis ya, banyak sifat-sifat Nabi atau akhlak Nabi ya, atau apa namanya, contoh-contoh ya peribadatan yang sampai kepada kita melalui istri-istri beliau ya. Ada yang diriwayatkan oleh Hafsah, ada yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada yang diriwayatkan oleh Maimunah. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi berpoligami itu ada tujuan dakwah pada dasarnya ya. Jadi bukan untuk senang-senang ragawi, bukan untuk senang-senang duniawi, tapi Nabi ingin agama ini tersebar ya ke seluruh manusia dengan cara ya, salah satunya dengan ini ya. Jadi banyak istri Nabi itu juga meriwayatkan hadis ya, banyak istri Nabi itu menjadi rujukan oleh para sahabat ya. Termasuk ada beberapa sahabat ya, sahabat-sahabat, ulama sahabat itu mesti kalau mau berfatwa bertanya dulu kepada istri Nabi ya, terutama Aisyah ya. Aisyah itu ketika sepeninggal Nabi, dia punya di masjid itu sering ditanya oleh sahabat, tetapi tetap pakai pembatas, pakai sater ya, ditanya beberapa hukum ya, termasuk Aisyah itu juga sempat berfatwa ya. Ya artinya Bapak Ibu, ulama itu sebetulnya nggak mesti harus dari kalangan laki-laki ya. Jika ada seorang wanita dia bisa mengkaji hukum Islam maka boleh pada dasarnya ya, boleh pada dasarnya, karena ini bisa kita lihat dari Aisyah. Aisyah itu juga pernah berfatwa, pernah dipintai pendapat hukum ya, termasuk ada beberapa kejadian yang luar biasa sepeninggal Nabi ya, itu banyak terjadi konflik, maka biasanya Aisyah ini dianggap sahabat senior oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Karena dia melihat langsung keseharian Nabi ya, melihat langsung keseharian Nabi, sehingga ketika suatu saat Aisyah ditanya oleh sahabat, Nabi bagaimana Aisyah? Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran ya. Nabi itu kalau bahasa Aisyah, Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan ya. Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Apa yang ada di Al-Quran itulah Nabi ya. Artinya Nabi itu konsisten antara yang diucapkan dengan yang ada di Al-Quran, itu konsisten. Sehingga para sahabat ingin melihat lebih detail ya keseharian Nabi, karena yang setiap hari bertemu Nabi itu adalah istri-istri beliau. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan tata cara mandi janabah ya. Semoga kita sama-sama ngambil manfaat di pertemuan yang singkat ini, meskipun dua hadis tapi kita dapat singkat karena insya Allah pada dasarnya kita sudah memahami ya, sudah memahami tata cara mandi janabah ini murojaah ya, sebagaimana disampaikan oleh jamaah minggu lalu, kita sambil murojaah. Demikian, jika ada yang ingin diperjelas kami persilakan, monggo.
Cukup nggih? Nggih? Cukup? Cukup nggih? Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan di sini dulu penjelasan hadis Umdatul Ahkam. Marilah kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Semoga kita sama-sama ngambil manfaat, dan yang paling penting adalah kita menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita termasuk nanti umat-umat yang terdekat dengan beliau, ya terdekat dengan beliau karena kita melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini atau pengajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, kemudian doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.